Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Di dalam Al-Quran, kata jin terdapat 22 kali. Sedangkan kata jinnah 5 kali dalam Al-Quran berartikan jin. Kata jinnah 5 kali dalam Al-Quran berartikan gila. Di dalam Al-Quran terdapat surat Al-Jin terdiri 28 ayat. Menurut Abdul Karim Al-Khatib di dalam tafsirnya At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, karya Abdul Karim Al-Khatib di juz 29, beliau mengatakan hurufnya dalam surat Al-Jin adadu hurufiha 900 wa 59 harfan, dan 59 huruf. Dalam surat Al-Jin terdapat 959 huruf. Ayat pertama dalam surat Al-Jin ialah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni." Katakan, telah diwahyukan kepada kami bahwa sesungguhnya sebagian kelompok rombongan dari jin telah mendengarkan Al-Quran. Berarti ada murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari para jin datang perlu menimba ilmu, mendengarkan Al-Quran. Surat Al-Jin ayat 1. Apa yang kita peroleh, catatan-catatan ilmu yang bisa kita ambil pelajaran dari hubungan santri-santri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, murid-murid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa jin? Bagaimana hubungan murid-murid jin ini dengan manusia, dan bagaimana hubungan manusia dengan murid-murid Rasulullah yang berupa jin? Contoh pertama, saya baca di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Abu Nu'aim Al-Asfahani di halaman 266 diceritakan suatu ketika ada rombongan orang-orang, sekelompok kaum bepergian bertujuan menuju Makkah. Di tengah-tengah jalan, rombongan manusia ini tersesat jalan karena persediaan logistik yang sangat mepet, maka mati sudah di depan mereka.
rombongan manusia ini mengalami kekurangan makan di tengah jalan karena tersesat jalan. Wa kadu ayyamutu, bahkan mereka mengalami lapar, hampir saja mereka mati. Labisu akfanahum, maka rombongan manusia ini telah memakai kafan, bersiap-siap mati di tengah jalan. Labisu akfanahum, memakai kafan. Wa tadajja'u lil maut, dan mereka memposisikan tidur, bersiap-siap mati. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh rombongan manusia ini, muncullah jin dari sela-sela pepohonan. Fa kharaja 'alaihim jinniyun, maka keluar kepada mereka rombongan manusia ini yang kesulitan, yang hampir mati di tengah jalan karena kelaparan, kehabisan logistik. Keluar jin yatakhallalu syajar, yang keluar dari sela-sela pepohonan. Apa yang dikatakan oleh jin ini? Kami adalah termasuk rombongan jin yang pernah mengaji, pernah belajar, pernah mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW yang diceritakan di ayat 1 surat Al-Jin. Kemudian jin ini bercerita sebuah hadis Nabi SAW. Kata jin yang keluar dari sela-sela pohon itu bercerita, aku mendengar sabda Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu akhul mu'min, orang yang beriman saudara orang yang beriman. Saya jin yang beriman, kalian manusia yang beriman. Ainuhu, saya menjadi mata. Al-mu'min akhul mu'min, yang beriman saudara yang beriman. Saya jin beriman, kalian manusia beriman. Ainuhu, maka saya sebagai mata yang menunjukkan di mana jalan. Wa daliluhu, harus menjadi petunjuk. La yakhduluhu, tidak boleh yang beriman menterlantarkan yang beriman. Hai manusia, rombongan manusia yang tersesat jalan, hadal ma, inilah sumber air. Jin menunjukkan letak sumber air. Hadal ma, inilah sumber air. Wa hadat tariq, inilah jalan. Hadal ma, inilah sumber air. Wa hadat tariq, dan inilah jalan. Akhirnya rombongan manusia ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menemukan sumber air, bisa minum air, tidak mengalami mati kehausan, dan tidak tersesat jalan berkat petunjuk dari jin tadi, jin yang alumni Rasulullah SAW. Ini contoh jin menolong manusia, jin yang didikan Rasulullah SAW, mendapatkan pendidikan dari Rasulullah SAW. Kemudian ada satu kitab tentang jin berjudul Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, karya Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah Ash-Shibli. Di halaman 40 ada jin yang bernama Surak. Surak ini termasuk alumni Rasulullah SAW, rombongan jin yang mendengarkan Al-Quran,
belajar Al-Quran, mengaji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang bernama Suraq. Ketika masa hidupnya, Suraq ini ada satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Suraq, "Satamutu bi ardin falatin." Suraq, suatu ketika kamu akan mati. Wahai jin Suraq, kata Rasulullah SAW, suatu ketika kamu akan mati bi ardin falatin, di tanah yang lapang, padang pasir. Fayakfinuka, maka akan mengkafani dirimu. Wayadfinuka, dan akan mengubur dirimu. Rajulun saleh, seorang laki-laki yang saleh. Ajib, jin masih hidup, belum mati, namanya Suraq, alumni Nabi SAW, dan Rasulullah sudah berkata, kamu akan mati di tanah lapang padang pasir, dan yang mengkafani dirimu, yang mengubur dirimu adalah manusia laki-laki yang saleh. Ternyata Umar ibn Abdul Aziz, manusia saleh, khalifah yang saleh, mengkafani dan mengubur jin yang bernama Suraq. Inilah contoh manusia menolong jin. Contoh yang pertama, jin menolong manusia, tapi dalam didikan Rasulullah SAW, bukan tolong-menolong dalam kebatilan, bukan tolong-menolong dalam kemusyrikan, bukan tolong-menolong dalam kemaksiatan, bukan tolong-menolong dalam dunia mistik yang mungkarat, dunia mistik yang merusak akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.